Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit Cikgu. Ya. Ada dua pertanyaan juga tadi seperti Mas Her. Yang satu pertanyaan di minggu lalu yang belum selesai dan ada satu pertanyaan baru. Ya. Menyambung pertanyaan di minggu lalu Cikgu, sedikit menjelaskan bahwasannya aktivitas ataupun yang terjadi nanti setelah kubur ataupun barzah nanti seperti ada hari kebangkitan, pertanyaan pertimbangan seperti itu Cikgu, dan siksa kubur itu diperuntukkan untuk orang yang belajar syariat agar mentakut-takuti biar orang itu mau beribadah kan Cikgu. Kemarin juga Cikgu sudah jelaskan, ini harga ada mau tanya sedikit aja. Berarti tugas harga ataupun tugas kami semua yang sudah memahami sedikit tentang hakikat yang sebenarnya itu Cikgu, apakah benar Cikgu yang pertama tetap terus menjalankan apa yang diperintahkan dan harus terus meyakini, itu yang pertama, dan yang kedua tidak boleh memanfaatkan karena sudah tahu hakikat sebenarnya Cikgu. Sudah betul Cikgu? Alhamdulillah pertanyaan yang pertama sudah selesai. Ini langsung di pertanyaan yang nomor 2 Cikgu. Ini ada beberapa kali lihat di sosial media Cikgu, ada perdebatan tentang ini penyakit ain katanya Cikgu. Cuman harga tak paham penyakit ain itu apa. Cuman mereka perdebatkan itu karena katanya mereka itu ada kekaguman terhadap orang gitu, atau iri atau dengki gitu Cikgu. Karena harga tidak tahu jawaban pastinya gitu kan Cikgu, karena saling debat di sosial media. Ya. Jadi izin bertanya Cikgu, penyakit ain itu apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu Cikgu? Oke, penyakit ain ya. Kita cari dulu dari sebab katanya ya. Ain itu artinya mata. Ya kan itu. Kalau aini mata saya. Kalau ainun mata kami. Nah, itu harus tahu. Jadi kalau misalkan kita artikan penyakit ain, penyakit mata. Kan gitu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan penyakit ain ini disebabkan karena hasad. Hasad itu dengki. Contoh misalkan nih, saya pernah mengobatin orang yang tanpa sebab penyakitnya, udah pergi ke dokter segala macam nggak ada penyakit. Kalau salah pergi ke dukun, dibilang diguna-guna tetangga. Padahal ain tuh begini nih ceritanya. Contoh misalnya, harga post di status WA misalnya. Harga misalnya makan enak nih di contoh misalkan di apa namanya itu? Bukan seafood ya. Jadi seafood nih, post lah situ ya. Cep kayak gitu. Jadi harga lagi makan-makan nih. Ada orang dengki sama harga. Jadi dia lihat tuh video ataupun foto harga. Pas dilihat tuh enak kali si harga, mudah-mudahan celaka lah. Dengan kata-katanya seperti itu, karena dia melihat foto harga, nanti harga masuk penyakit itu dalam diri harga. Jadi kalau ulama menyampaikan, jangan sikit-sikit kita post. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini bodoh tapi nggak sadar bodoh. Paham nggak? Jadi sebenarnya itu media sosial diciptakan untuk mengetahui keberadaanmu di mana. Jadi contoh misalnya, aku lagi di mall. Jadi orang tahu semua apa yang kita buat. Aku nih lagi di Singapura. Ya kan gitu. Kalau sempat kita rahasiakan, orang nggak tahu apa yang kita buat. Benar? Contoh misalkan, aku lagi di Singapura, orang dengki sama kita. Mudah-mudahan celaka di kapal. Kena ain itu. Jadi ciri ain macam mana? Ya demam. Habis itu ada sakit di dalam tubuh macam seperti kayak kesemutan ataupun kayak meriang. Dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, ain itu. Contoh lain nih. Yang paling bahaya itu begini nih. Harga post makanan enak nih. Dilihat sama orang yang lagi miskin misalnya, susah ekonomi. Enak kali ya Allah harga. Kayak aku. Sedih dia nih. Dengan kesedihan dia, maka kesedihan dia itu nanti kesedihannya akan masuk ke dalam diri harga. Itu namanya ain. Ain itu pandangan. Jadi kalau ketika dia memandang sesuatu, contoh misalkan dengan media sosial, itu bisa masuk dengan penyakit ain. Diobati ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, diobati sama peruqyah nggak nampak sensor batinnya, tetapi yang ada apa? Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bertobat dia, agar tidak mengulangi perkara-perkara hal seperti itu. Jadi jangan sikit-sikit kita post. Ada orang kadang-kadang contoh misalkan dia suka posting foto suami sama istrinya mesra-mesra nih. Kita nggak tahu yang nengok mantannya. Serius saya bilang. Mantannya dulu dijanjiin aku akan menikah samamu. Kan itu?
tiba-tiba dia nikah sama orang lain, ditengok sama mantannya. Ya Allah, itulah perempuan yang membuat aku sakit. Rusaklah keluarganya. Dengan kalam dia ini, dengan pandangan dia, bisa bermasalah keluarganya. Maka berhati-hatilah dalam memposting sesuatu. Karena kenapa? Bisa kena penyakit ain. Jadi ain itu penyakit pandangan hasad, pandangan dengan mata. Makanya usahakan privasilah segala sesuatu darimu. Apapun tuh, contoh misalkan foto profil, kalau bisa kamu gambar kucing misalnya, lebih bagus. Yang sikit-sikit kamu contoh misalkan aku lagi di sini, nggak masalah. Kalau misalkan yang baik-baik mungkin boleh, contoh misalkan ke majelis. Bisa jadi orang berdoa nanti, ya Allah mudah-mudahan aku bisa kayak si Arga. Paham nggak? Ini contoh misalkan Arga pergi nanti ke Mega Mall beli sepatu. Alhamdulillah udah dapat sepatu baru ya Allah. Hah? Buat di status lagi, status Facebook. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah rezeki yang kau berikan. Itu Tuhan tuh bukan si Mark. Jadi orang ini, jadi sebenarnya Facebook itu berasal dari orang Yahudi. Sejarahnya nggak percaya bacalah. Di agama Yahudi ada namanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu di mana orang tuh pergi ke tembok itu, dia nulis masalahnya. Jadi dia tulis contoh Harga, aku hari ini lagi kesel sama si Galbi misalnya. Jadi keluhannya dikeluarkan di situ. Jadi sehingga dibuatlah Facebook. Face artinya muka, book artinya buku kan? Ya kan gitu. Jadi Facebook. Jadi sebenarnya jati dirimu itu, keluhan di dalam dirimu. Nah, jadi jangan sikit-sikit buat status, buat ini, buat itu, sindir-sindir orang pakai status. Kalau awak buat status lillahi ta'ala, bukan awak mengatakan diri awak, bukan. Awak pendakwah, ini syiar. Kemarin ada polisi nanya sama awak, Intel kan itu. Dia tengok status awak begitu. Assalamualaikum Ustaz, sungguh sedih begitu nasib Ustaz, katanya kan? Iya serius sih. Kan itu. Karena kenapa? Karena awak buat status itu agak-agak sedih kan itu. Padahal itu syiar. Nah, jadi awak bilang kayak gini, jika seseorang jika engkau ketinggalan bus kan itu, engkau bisa menunggu bus berikutnya. Nah, jika engkau kehilangan orang yang kan itu kan nasihat. Bukan awak bilang diri awak sedang saat ini. Jadi dia bilang, kabar Ustadz segala macam, Intel ya, Bapak Haji namanya kan Pak. Awak bilang, mohon maaf Pak, itu bukan untuk saya, itu untuk syiar. Mohon maaf Ustadz katanya. Nah, gitu. Jadi status awak kasih tahu sekarang, bukan awak kasih tahu awak lagi begini. Begitu ngapain awak munajat di mihrab aja. Ya kan? Mending awak sendiri nih, ya Allah. Si Galbi ya Allah susah kali bangun tidur ya Allah. Ngapain awak buat di status? Ya enggak? Jadi kalau buat status, ini sebenarnya awak buat untuk kalian buat status. Bukan nunggu malam Jumat. Kan bisa aja kan enggak? Contoh misalkan gini nih, Arga kan lagi ada masalah. Cikgu izin ke pondok cikgu. Arga mau buat status. Masuk sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, ya udah berdoa. Ya Allah begini. Sini aja buat status. Daripada Facebook. Contoh ibu-ibu, suaminya nakal misalnya. Berdoa sini. Dah bapak-bapak, ada yang nak maling pula. Aku stres mikirin istriku banyak kali minta ini minta itu. Udah pikiran aku udah maling. Sampai sakit badanku sebelah katanya. Lah gunanya mihrab untuk apa? Tempat ini adalah tempat munajat ya kan? Nah, apa ini tempat munajat segala macam gini-gini. Orang dari luar datang sini nak berdoa. Murid awal nggak tahu ini apa gitu loh. Jadi saya bukan ngomong-ngomong doang Bapak Ibu ya. Contoh misalkan Bapak Ibu berdoa di sini. Ini baru separuh jadi. Cobalah berdoa di situ, itu beda sama berdoa dari tempat lain. Yang ada masalah masuklah ke dalam ini. Ngomong aja sama awak, cikgu saya mau berdoa. Masuklah sholat berdoa gitu. Ya Allah saya ini misalnya berdoa silahkan. Kalau kita buat status, orang tahu kita loh. Contoh, ya Allah mudahkanlah aku bayar anak sekolah. Ngapain buat di situ? Kalau orang kasihan mungkin dibantu. Yang banyak kan orang dengki. Mampuslah kau situ. Iya kan? Paham kan? Jadi ain itu penyakit pandangan mata. Aini artinya Aini artinya Ainun. Nah, jadi penyakit ain itu sebenarnya penyakit dengki dengan pandangan. Ngerti ya? Nah, usahakan besok-besok status jangan yang aneh-aneh. Ya.
Alhamdulillah Cikgu, terima kasih penjelasan tentang penyakit lain tadi. Rupanya status itu sangat berpengaruh ya Cikgu ya. Ya. Di status jual jasuki nggak apa Cikgu ya? Iyalah. Itu wajib, itu namanya usaha. Oh iya. Ya kan? Jadi ingat lagi berdoa sebelum buat status Jasuki tadi. Buat status Jasuki silakan hadir. Baca gini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi tidak berlaku kepada status yang lain ya. Nah, ya kasih tahu dulu. Coba baca enggak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buat status Jasuki segala macam. Artinya apa? Ya Allah, lindungilah saya daripada segala kejahatan makhluk yang kau ciptakan. Pasang status itu. Tapi nggak berlaku yang tadi. Awak cancel ya Allah yang status yang aneh-aneh tadi. Ya, ini kadang-kadang awak tengok murid awak lagi ke Piayu, lagi ke Amerika, ngapain? Kok kamu kasih tahu semua privasimu? Privasi, Pak, Bu. Jadi kalau guru saya bilang orang yang sering buat status itu kurang hiburan dalam dirinya. Ini guru saya bilang, baca nggak baca ilmu buku psikologi ya. Dalam ilmu psikologi, orang yang sering buat status suami istri itu dia sering masalah sama suami istri. Betul? Betul nggak Galbi kamu sering baca? Kalau ada orang buat status tentang anaknya, dia ada masalah dengan anaknya. Kalau orang nggak ada masalah, nggak perlu status itu. Jadi yang jarang buat status berarti nggak ada masalah. Kalau mau nggak ada masalah, nggak usah buat status. Insya Allah masalahmu selesai. Buat status ini aja. Ya Allah, saya mau buat status gitu kayak saya sekali berdoa. Ya kan kayak gitu. Gak percaya tes harga nanti beda nih tempatnya. Saya bukan janji-janjiin doang, tes dulu. Kan coba dulu kan gitu. Kalau kecanduan nah jual kan itu. Contoh ya. Alhamdulillah ada juga marketingnya Cikgu. Alhamdulillah Cikgu, baik, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah sudah dipahami. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.